banyak banget pabrik gula di Indonesia yang terbengkalai yang masing-masingnya punya kisah mistisnya. Ini karena selama beroperasi, pabrik gula itu pasti banyak merenggut nyawa pada zaman Belanda dulu. Salah satunya pabrik gula Banjaratma di Brebes yang mengalami tragedi slay massal sampai ada teror hantu Noni Yolanda yang metong tragis di sini, coy. Gua bakal ceritain semua tragedinya dan kisah horor yang terjadi sampai sekarang, guys. Lu tonton aja videonya sampai habis. Oke, jadi pabrik gula Banjaratma ini tuh lengkap dengan komplek perumahannya ya, guys, dan jalur kereta api dibangun di tahun 1908 oleh kolonial Belanda. Yap, udah 116 tahun yang lalu. Berpuluh-puluh tahun pabrik ini jaya sebelum Indonesia merdeka, mereka memperkerjakan pribumi dengan paksa sampai banyak banget makan korban yang metong kelelahan, coy. Nah, arwah pekerja paksa di pabrik ini itu terus bergentayangan dengan suara rintihan kesakitan pada malam hari dan bayangan hitam yang terlihat di sekitar pabrik. Nah, setelah Indonesia merdeka, banyak banget pemberontakan yang terjadi di pabrik ini yang berujung penselean massal orang-orang Belanda yang dilakukan oleh pribumi. 15 November 1950, administrator pabrik gula yang bernama Jacobus Simon Sanger itu bersama supirnya dislay di depan rumahnya yang ini nih ya, guys, di mobil jeepnya, coy. Nah, serangan dari Indonesia itu terus terjadi, guys, beberapa tahun setelahnya. Tapi lu tahu gongnya itu ada di tanggal 16 Agustus di 1952. Di mana pabrik gula Banjaratma ini dijarah besar-besaran oleh pribumi. Banyak banget orang Belanda dan keluarganya yang jadi petinggi di pabrik ini itu dislay abis-abisan, coy. Salah satunya hantu yang dipercaya sampai sekarang bernama Noni Yolanda yang sempat meneror pekerja pabrik ini selama pabrik ini masih beroperasi dan juga setelah pabrik ini terbengkalai. Yolanda ini adalah anak dari petinggi pabrik gula Banjaratma. Nah, saat terjadi penjarahan sampai ke perumahan yang ada di belakang pabrik yang sekarang juga udah terbengkalai, Yolanda itu panik dan berusaha untuk pergi dari kerumunan massa. Tapi tragisnya dia malah kesandung dan mukanya itu terkena benda tajam tepat di matanya. Dan lu tahu Yolanda langsung metong di tempat saat itu juga. Nah, jasadnya itu dipercaya dikirim untuk dikuburkan di Belanda, tapi arwahnya ini masih terus bergentayangan sampai sekarang. Wujud